Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Qala mu'allif rahimallah. Babu syurutis sholati. Bab menerangkan syarat-syaratnya sholat. Kalau berbicara sholat, syarat yaitu sesuatu ibadah atau pekerjaan yang harus terpenuhi, sebagaimana kita naik kendaraan agar supaya selamat, ya tentu selamat dalam berkendara, dan tentu selamat secara standar, yaitu bila ada pemeriksaan tentang kelengkapan berkendara harus pakai helm. Syaratnya harus pakai helm, bawa SIM, punya SIM, dan yang berikutnya adalah punya STNK. Itu syarat berkendara. Nah, kalau salah satu syarat itu tidak terpenuhi, otomatis berkendara atau ibadah itu tidak diterima. Sholat pun juga demikian, punya syarat-syarat agar supaya sholatnya itu sah, harus punya syarat. Nah, syaratnya itu apa saja? Syaratnya itu ada 4. Asyurutu lisihhatis sholati arba'atun. Syarat-syarat agar supaya sholat itu sah itu ada 4. Al-awwalu at-thaharatu anil hadatsaini. Yang pertama yaitu suci dari hadas kecil dan hadas besar. Ay-thaharatu jami'il badani wa a'dha'il wudu'i. Jadi seluruh badan, seluruh tubuh, zahir dan batin itu harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Entah sucinya itu dengan air atau dengan debu, berarti tayamum. Kalau dengan air berarti hadas kecil wudu, kalau hadas besar berarti mandi. Ini syarat daripada wudu, yaitu suci dari hadas kecil dan besar. Hadas kecil yaitu sesuatu yang mewajibkan wudu, kemarin di depan sudah. Kalau hadas besar yaitu sesuatu yang mewajibkan mandi. Wa anin najasati allati la yufa anha fil jasadi wal malbusi wal makani. Yang berikutnya, syarat orang sholat harus suci, ya, suci dari najis, di mana najis itu tidak diampuni, tidak dimaafkan.
Yang dimaafkan ya kemarin di depan sudah dijelaskan seperti orang gudiken, orang kukulen itu selalu menyentuh karena gatel. Ya tentu keluar darah. Darah ini najis tapi diampuni. Suci dari najis baik pada tubuhnya, pada pakaiannya, pada tempatnya sholat harus suci dari najis. Jadi badan kita suci, pakaian kita suci, tapi tempat sholatnya kadang najisnya, maka sholatnya tidak sah. Tempat sholat suci, kemudian pakaiannya suci, tapi badan kita ada najisnya, maka sholatnya pun juga tidak sah. Badan kita suci, tempat sujud suci, tapi pakaian tidak suci, pakaian ada najisnya, maka sholatnya tidak sah. Jadi seluruh tubuh, pakaian, tempat untuk sholat harus suci dari najis. Berbeda ya kalau jadi sampai dalam telinga, dalam mulut, dalam mata, ini harus suci dari najis. Nah, falau akala mutanajisan walam yaghsil fammahu fasalla lam tasihha sholatuhu ligolati amrin najasati. Sekarang kalau kita makan sesuatu yang kena najis, makan ya najis ya, mungkin kita itu makannya itu makan ulat atau makan daging ular, otomatis kan itu menjadi najis. Nah, mulut kita belum dibasuh, mulut kita belum berkumur dengan air, lalu kita melakukan sholat, maka sholatnya tidak sah. Karena apa? Karena urusan najis ini adalah urusan yang sangat pelit atau sangat berat. Dalam arti berat, najis itu harus benar-benar kita sucikan. Ya, kita makan, yes, pokoknya namanya najis itu kan macam-macam toh. Kita makan najis, ya misalkan itu daging kambing, tapi daging kambing yang tidak disembelih. Mungkin karena kambingnya itu terbakar, ada kebakaran, kambingnya itu terbakar, kelihatannya itu kok enak dagingnya seperti sate. Lah, daging model semacam ini, daging kambing yang terbakar itu hukumnya kan najis. Lalu kita makan, maka mulut kita otomatis itu menjadi najis. Maka ketika sholat, kita akan sholat, mulut kita wajib kita bersihkan, wajib kita basuh, agar supaya sisa-sisa daging kambing yang terbakar itu hilang. Kalau kita tidak membasuhnya, kita tidak berkumur, maka mulut kita otomatis ada najis, maka sholat kita tidak sah. Karena dalam tubuh kita, di antara tubuh kita yaitu dalam mulut itu ada najis. Jadi apa itu namanya, daging ayam, daging kambing, daging sapi yang matinya tidak disembelih, maka itu hukumnya adalah najis.
Jadi wa hukmuhu hukmul maitaton, hukumnya itu adalah bangkai. Maka bila kita makan atau kita konsumsi, hukumnya adalah haram dan hukumnya adalah najis. Ya kelihatannya itu ya eman-eman, kambing gemuk terbakar, dagingnya kelihatannya itu enak seperti sate, tapi karena matinya itu terbakar, tidak disembelih, namanya adalah bangkai. Ini nggak boleh. Wal malbusi, pakaian yang kita pakai ketika sholat semuanya harus suci. Wa kullu mahmulin lahu wa illam yataharrak bi harakatihi, dan semua yang kita bawa ketika sholat itu harus suci. Contohnya apa? Mungkin ketika kita sholat ada sakunya, ya, kita memakai celana atau kita memakai baju, bajunya ada saku, celananya ada saku, lalu kita itu mengantongi itu apa bahasa Indonesia? Ya mengantongi, misalkan kertas atau amplop, menaruh di saku amplop atau kertas. Lah kertasnya ini kok ada najis, amplopnya ada najis, maka hukumnya itu adalah najis ketika kita sholat dan kita tahu sholatnya tidak sah karena membawa najis. Wa kullu mahmulin lahu, dan semua yang dibawa oleh orang yang sholat itu harus suci. Atau kita apa itu namanya, menaruh atau mengantongi dompet uang. Nah, dompetnya ini ada najis, mungkin ketika kita buang air kecil kena najisnya atau kecipratan najis dompet ini, atau jatuh belum sampai dibasuh atau disucikan, kita kantongi celana atau kita kantongi di baju, maka ini hukumnya adalah membawa najis. Dan ini sholat kalau membawa najis tidak sah. Jadi misalkan ada lagi nih, ya masalah ini, kita sholat karena kita itu seneng dengan layang-layang, kita bermain layang-layang. Karena eman-eman, hanya ketika sholat layang-layangnya itu benangnya itu kita ikat di kaki kita atau tubuh kita. Lalu layang-layangnya itu yang terbang di atas itu ada najisnya. Entah najisnya itu najis dari ayam atau dari kencing kita, misalkan ini kena kencing. Nah ini kok kita ikatkan, ini hukumnya adalah sama dengan mahmul, membawa najis. Nah ini hukumnya adalah haram, najis. Jadi sholatnya tidak sah. Sekalipun ketika kita bergerak sujud, bergerak ruku, bergerak i'tidal, ini layang-layang tidak bergerak sama sekali, tidak pengaruhnya adalah tetap karena membawa najis. Jadi wa illam yataharrak, sekalipun barang yang terikat dengan kita ya, atau yang terbawa dengan kita ini tidak bergerak ketika orang yang sholat itu bergerak, hukumnya sama saja. Yang saya contohkan yaitu kita misalkan bermain layang-layang, karena saking senengnya kalau layang-layangnya itu putus, akhirnya kita ikatkan ke kaki kita. Lah layang-layang ini ada najisnya. Nah ini hukumnya adalah najis. Ketika kita sholat dengan keadaan seperti itu, hukumnya adalah tidak sah. Wal makani alladzi yusolli fiha, falau kathura zarqut tuyuri fihi ufiya anhu fil farosi wal ardi wa illam takun masjidan lakin bisurutin salisatin.
alla yatahammadal masyu alaihi wa alla yakuna hunaka rutubatun min ahadil janibaini illam yajid mu'dalan anhu wala tariqon ghairuhu kal mimsyati fi madharatil masjidi ufiyanahu ma'ar rutubati lil masyaqqati wa syurutus salisu ayasukol ikhtirazu anhu wa illam ya ummal mahallu fa umumul mahalli laisa bisyartin wal muradu bi indaman syaratahu masyaqqatal ikhtirazi awil muradu bi umumul mahalli alladzi lam tu'allaq qalbuhu bis sholati fihi yang qasoda makanal minal masjidi liyushalla fihi walam ya'lam anna fihi darqa tuyurin fa ba'da istiqrarihi fihi wajada khawaliyahu bidzalika fa innahu la yukallafu qasda ghairu dzalikal mahalli kama naqalahu Ahmad al-Muhaimi an-Syarqawi. Jadi yang ketiga itu harus suci tempat sholatnya. Nah, sekarang kalau tempat sholatnya itu ada sesuatu yang masyakot, sesuatu yang merepotkan. Contohnya apa? Banyak sekali tempat-tempat yang kita sholati, ya misalkan itu masjid atau musola-musola yang agak bangunan kuno. Banyak sekali kotoran-kotoran burung atau kotoran-kotoran kelelawar. Biasanya itu kelelawar kalau masjid-masjid atau musola-musola bangunan lama. Atau burungnya itu ya burung itu bukan burung gereja. Kalau bangunan lama itu biasanya itu burung walet atau burung kendali. Nah, kalau di situ sulit untuk mencari tempat yang agak bersih, di sana sini banyak sekali kotoran-kotoran kelawar atau burung, maka di situ diperbolehkan najisnya diampuni. Tapi dengan syarat bahwasanya tempat yang istilahnya itu longgar, tidak ada najisnya, itu tidak ada. Semuanya rata, banyak sekali kotoran-kotoran kelelawar atau kotoran-kotoran burung. Dan yang nomor 2, syaratnya itu kotorannya tidak basah, dalam arti sudah kering. Kalau nanti ada banyak kotorannya itu basah, tetap hukumnya najis, tidak diampuni. Kemudian yang nomor 3, ayasukol ikhtirazu. Tapi benar-benar untuk menghindari itu tidak bisa. Kotorannya banyak ya, karena mungkin kelawarnya itu ribuan atau burungnya itu ribuan. Itu benar-benar untuk menghindari itu sukar. Nah, dalam posisi seperti itu sholat diperbolehkan ada sebagian atau sedikit najis, karena memang mencari tempat yang lain itu tidak bisa. Wasani satrul aurati min a'lal badani wa jawani bihi lil qadiri alaihi. Syarat sahnya sholat yang nomor 2 adalah menutup aurat dari atas tubuh dan kanan kirinya, bukan dari arah bawah. Jadi kalau misalkan kita itu sholat di lantai 2, lantainya itu terdiri dari kaca, dari arah bawah itu kelihatan misalkan, ya ini tentu saja itu ya kebangetan ya demikian. Atau mungkin ada ya mungkin lantainya itu dari bambu atau dari kayu tapi ada lubangnya, misalnya kelihatan dari bawah, itu tidak jadi masalah. Menutup aurat itu dari samping kanan kiri
depan belakang itu tidak kelihatan. Begitu juga dari atas tidak kelihatan. Kalau dari bawah tidak masalah. Yaitu tadi saya contohkan, sholat di lantai 2, lantainya itu lantai 2 dari bambu atau dari kayu, ada lubangannya, sehingga auratnya kelihatan. Tidak masalah, sholatnya tetap sah, tetap dikatakan menutup aurat, karena syarat menutup aurat itu tidak dilihat dari samping kanan kiri, depan belakang, dan dari atas. Ini ya, misalkan lantai 2-nya itu terbuat dari kaca, sehingga kalau dari arah bawah itu kelihatan, itu juga tidak masalah. Dan syarat ini menutup aurat ini adalah bagi orang yang mampu. Dalam arti orang yang mampu itu ya pakaiannya itu bisa membeli. Kalau laki-laki celana atau sarung, pakai baju atau kaos. Kalau perempuan yaitu memakai mukena atau dan lain sebagainya, yang penting menutup aurat. Tapi kalau sama sekali tidak mampu, ya karena tidak mampu untuk membeli, makan saja itu seadanya, sehingga pakaian untuk menutup aurat itu tidak mampu, maka sholat seadanya itu boleh. Satrul aurati min a'lil badani wa jawanibi. Falau kanat bi khaisu turolahu au li wirihi fi ruku'in au sujudin min tuqihi au kummihi li sa'atihi batolat sholatuhu. Dan sekarang kalau kita itu sholat ketika ruku atau sujud, ketika ruku atau sujud ini sebagian auratnya ini bisa dilihat dari lengan baju, dari lengan baju atau lengan baju atau dari leher baju. Kan baju yang tembus gamis itu kan dari atas sampai bawah. Ketika sujud itu bisa dilihat pusri sukron misalkan, ini bisa dilihat ketika sujud atau ketika ruku, kelihatan gitu loh. Ketika berdiri tidak kelihatan, tapi ketika sujud dan ketika ruku ini bisa kelihatan. Misalkan ini, maka sholatnya itu batal. Walaupun toh bisa dilihat dari lengan baju atau ini sela-selanya leher ini, kerah leher, ini sholatnya batal. Jadi saya ulangi lagi, walau turo, jadi kalau kelihatan auratnya ketika sujud atau ketika ruku, kelihatan dari sela-sela lengan baju atau kerah leher, kerah baju, maka sholatnya batal. Walau lam turo bil fi'li illa min asfala. Jadi sekalipun toh ketika berdiri tadi dari atas tidak kelihatan. Jadi kalau ruku dan sujud itu kan berarti dari arah samping, tapi kalau dari atas tadi tidak kelihatan karena berdiri. Nah, maka seperti ini hukumnya adalah membatalkan sholat. Walau sholat fidul matin munfaridan anin nasi. Jadi menutup aurat itu tidak harus ketika sholat berjamaah, sholat ketika banyak orang itu tidak. Walaupun toh sholatnya sendirian, tetap wajib menutup aurat, sekalipun sendirian di tempat yang tertutup, tempatnya itu gelap gulita. Misalkan sholat itu tidak ada orang, misalkan ada orang itu mesti nabrak misalkan.
rumahnya peteng, tidak ada sinar, tidak ada lampu, walaupun toh sholatnya sendiri tetap wajib menutup aurat. Walau sholat fidul mati, sholatnya di tempat yang gelap, munfaridan aninasi, sendirian, tetap wajib menutup aurat. Wa auratu zakari wal amati fis sholati ma bainas surrati war rukbati. Lakin yajibu alaihima saturrati war rukbati aidon. Nah, sedangkan auratnya seorang laki-laki dan hamba wanita, ya, wanita menjadi hamba sekarang tidak ada. Auratnya laki-laki dan perempuan itu ketika sholat, yaitu mulai dari pusar sampai mata kaki atau lutut atau dengkul kalau bahasa Jawanya. Otomatis pusar ini harus tertutup, mata kaki atau dengkul lutut ini harus tertutup. Jadi ma baina surrah wa rukbah itu ya, pusarnya tertutup, lututnya tertutup. Atau bahasa Jawanya itu dengkulnya itu harus tertutup. Wa auratul khurrati al kamilati jami'u badaniha illal wajha wal kafaini. Sedangkan auratnya wanita yang merdeka, ya sekarang ini semuanya merdeka, karena mau berbuat apa bisa, mau kerja apa bisa, istilahnya itu menentukan nasibnya itu bisa, karena tidak tergantung daripada sayyid. Kalau tergantung daripada sayyid atau juragannya, itu nanti menjadi budak. Wanita sekarang itu semuanya itu adalah merdeka, karena bisa menentukan pilihannya sendiri. Kalau ada wanita khurrah, ini auratnya ketika sholat ya seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangannya. Kalau nanti ketika sholat sujud mukanya tertutup, dahinya tidak menempel tempat sujud, maka sholatnya batal karena tertutup, ya, karena wajahnya tertutup. Nah, wanita ini misalkan ini kan begini, auratnya wanita itu seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Nah, misalkan telapak tangan itu kok tertutup memakai kaos tangan misalnya, ini sah sholatnya. Yang wajib menempel, ya, yang wajib menempel tempat sujud dalam keadaan terbuka ini adalah hanya wajah atau dahi. Sedangkan tangan itu tidak wajib, kaki pun juga tidak wajib. Yang wajib itu adalah muka atau dahi. Jadi di sini diberi pengertian seluruh tubuh kecuali wajah dan tapak tangan, dalam arti tapak tangan ini misalkan ditutup semuanya, ini sholatnya sah ketika sujud. Tapi kalau nanti wajahnya itu tertutup, ketika sujud ke wajahnya itu tertutup kain, ya maka hukumnya tidak sah sholatnya, karena kulit dahi, kulit muka tidak menempel pada tempat sujud. Baik laki-laki maupun perempuan. Jadi misalkan laki-laki karena dingin atau karena sakit lah, kakinya pakai kaos kaki, tangannya pakai kaos tangan, ini sujud, gak masalah. Kulit tangan, kulit kaki tidak harus nempel tempat sujud. Tapi kalau yang namanya dahi itu harus wajib menempel sujud, karena itu syarat sujudnya itu harus
dahi atau muka itu harus nempel pada tempat sujud. Ini, jadi wanita auratnya ketika sholat seluruh tubuh kecuali tangan, tapak tangan dan wajah. Dalam arti tapak tangan itu kok harus terbuka, ya tidak. Misalkan ingin memakai kaos tangan itu sholatnya sah. Dalam arti misalkan tertutup itu sah. Tapi kalau wajah itu harus terbuka. Wa aurat ilal wajah wal kafaini wa man ajaza an satri auratihi fis sholati sholat harian wala i'adata alaihi wala i'adata alaihi. Nah, apa itu namanya? Barang siapa tidak mampu untuk menutup aurat ketika sholat, ya. Waman ajaya an satri aurati fi sholati bialam yajid satiron auhu bisa bimakanin. Orang ketika sholat tidak mampu menutup aurat, ya tidak mampu dalam arti karena tidak bisa membeli, tidak mampu untuk membeli, atau memang dia itu diikat atau dipenjara di suatu tempat sehingga tidak bisa menutup aurat. Maka kalau hal demikian, maka dia boleh sholat dalam keadaan telanjang. Ya misalkan di penjara atau di apa itu namanya, disandra oleh orang, disandra oleh orang, sehingga dia disandra dalam keadaan telanjang atau dalam pakaiannya itu hanya pakaian dalam saja, sehingga ketika sholat dia tidak bisa, ya karena memang tersandra. Maka dia tetap wajib melakukan sholat walaupun dalam keadaan telanjang atau celana dalam, dan tidak perlu sholatnya itu nanti mengulangi lagi ketika dia sudah bisa berpakaian lengkap. Wala i'adata alaihi. Jadi saya ulangi lagi, ketika kita sholat tidak mampu untuk melakukan menutup aurat, tidak punya, tidak mampu, ya, atau karena kita terpenjara atau sandra, maka boleh sholat dalam keadaan telanjang. Ya karena bisanya kita itu hanya sedemikian. Dan tidak perlu ketika sholat dalam keadaan telanjang itu nanti setelah bisa memakai pakaian lalu kita mengulangi sholatnya, tidak perlu mengkodoi wala i'adata alaihi. Jadi sholat harian, sholat dalam keadaan telanjang, bitamami rukulihi wa sujudihi wujuban. Tentu ya dalam keadaan telanjang itu ruku kita disempurnakan, sujud kita disempurnakan, wajib. In qadaro ala satirihi wa innama yusolli inda dhaikil waqti awil yasi adatan min husuli satirin mu'tabarin. Jadi mengapa sholat dalam keadaan telanjang, dalam posisi keadaan darurat karena terpenjara atau tersandra itu tidak mengulangi sholatnya lagi, tidak perlu mengqodoi sholatnya lagi, ya, karena itu memang dia dalam keadaan darurat. Dan jika nanti suatu saat mampu untuk menutup aurat, tetap tidak wajib untuk mengulangi sholatnya. Dan sholat dalam keadaan seperti ini, keadaan darurat ini nanti kalau karena terpaksa waktunya menanti itu tidak bisa, ya, atau karena mungkin putus asa lagi, gimana kok tidak dilepaskan toh ini. Nah
Karena tidak dilepaskan seperti ini atau dalam keadaan waktunya itu terpepet, maka wajib sholat walaupun dalam keadaan telanjang. Demikian, semoga bermanfaat. Kita lanjutkan syarat-syarat yang nomor 3 berikutnya untuk waktu yang lain. Al-Fatihah.